Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbal Arif Kurniawan. Berdiri saya di sini, saya ingin sedikit membahas landasan pendidikan. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa definisi pendidikan menurut Anda? Jelaskan elemen-elemen kunci yang membentuk konsep ideal dalam konteks Penjas. Definisi pendidikan menurut saya adalah berkelanjutan yang bertunjuk untuk mengembangkan potensi individu, baik secara intelektual, emosional, sosial maupun fisik, agar mampu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Penjas, elemen-elemen kunci yang membentuk konsep ideal. Pertama, mengembangkan fisik, melatih kebugaran, kekuatan, dan ketangkasan. Yang kedua, keterampilan motorik, meningkatkan kemampuan koordinasi dan gerak tubuh. Yang ketiga, nilai-nilai sosial, mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan disiplin. Yang keempat, pendidikan mental, membangun kepercayaan diri, strategi, dan pemecahan masalah. Yang kelima, kesehatan dan gaya hidup aktif, mendorong kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik yang teratur. Konsep ideal Penjas berfokus pada keseimbangan antara aspek fisik dan pengembangan karakter. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda melihat peran Penjas dalam mengembangkan karakter dan kesehatan siswa? Berikan contoh komplit pendapat Anda. Pendidikan jasmani memainkan peran penting dalam mengembangkan karakter kesehatan siswa. Dalam konteks karakter, Penjas membantu menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab. Misalnya, melalui kegiatan olahraga tim, siswa belajar kerjasama, menghargai perbedaan-perbedaan, dan mengatasi tantangan bersama. Dari segi kesehatan, Penjas mendorong aktivitas fisik yang memperkuat kebugaran jasmani, mengurangi resiko penyakit yang meningkatkan kesehatan mental. Contohnya, rutin berolahraga untuk menghilangkan stres, meningkatkan suasana hati, serta menjaga berat badan tubuh. Secara keseluruhan, Penjas berperan penting dalam membentuk generasi yang sehat secara fisik dan mental sekaligus berkarakter positif. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendidikan formal dan non-formal? Dalam konteks pendidikan jasmani, kedua saling melengkapi dalam membentuk individu yang sehat dan berkarakter. Pendidikan formal dan non-formal dalam pendidikan jasmani saling melengkapi dengan mengembangkan struktur dan fleksibilitas. Pendidikan formal seperti di sekolah memberikan kurikulum struktur yang mengajarkan keterampilan fisik, disiplin, dan kerjasama melalui aktivitas olahraga terorganisir. Sementara itu, pendidikan non-formal seperti klub olahraga, komunikasi,
menambah fleksibilitas dan kesempatan untuk memperdalam mental spesifik, meningkatkan keterlibatan, dan membentuk kebiasaan hidup sehat. Keduanya mendukung perkembangan individu yang sehat secara fisik dan mental, secara membangun karakter seperti tanggung jawab, ketekunan, dan keterampilan. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud pendidikan seumur hidup? Mengapa konsep ini penting dalam konteks perkembangan pribadi dan individu? Pendidikan seumur hidup adalah konsep belajar terus-menerus sepanjang hidup, tidak terbatas pada usia atau lingkungan formal seperti sekolah. Ini penting karena mendukung perkembangan pribadi, keterampilan, dan pengetahuan seseorang secara berkelanjutan, sehingga individu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, memperluas wawasan, dan mencapai potensi maksimal dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, pendidikan seumur hidup mendorong pembelajaran yang relevan dan mengembangkan karakter dan kebahagiaan pribadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.